Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita mau berbagi sedikit pengetahuan. Ya, barangkali kawan-kawan mendapatkan masalah tentang IDECM. Pun bagaimana solusinya? Nah, sebelum kita jauh melangkah ke arah sana ya, ada yang perlu kita ketahui, gitu. Ada yang perlu kita ketahui, ada yang perlu kita pelajari, gitu, tentang 3 barang ya. 1 remote, gitu. 2 SCU, 3 ECM. Ya. Apa saja tugas dari barang-barang ini? Oke. Tugas dari barang-barang ini. Mana ini remote-nya? Sebentar, saya ambil ke belakang. Aja dibuka ombo-ombo sih. Oke. Kita kembali dari awal ya. Ini remote, gitu. Remote ini, gitu, memancarkan Oke, kita lanjut lagi kan ya. Tadi ada gangguan. Ya bukan gangguan sih, orang memberi rezeki. Ini juga masih jam 6:30. Oke. Remote FOB. Wis opo lah namanya. Ini apa sih remote itu? Ya. Remote itu radio, sama dengan radio pemancar, tapi wattnya kecil sekali, miliwatt, sehingga cuman berjarak beberapa meter saja, paling jauh 3 meter. Nah, ini memancarkan ini radio memancarkan frekuensi, gitu. Lah, dan juga mengandung ID-nya adalah ini, gitu. Ini ID-nya ya, yang tercatat di sini. Jadi barcode ini adalah sesuatu yang dipancarkan oleh remote. Maka jika remote hilang, berarti radionya hilang, kita tinggal barcode-nya saja. Artinya sama dengan begini, gitu. Ini kunci elektronik, nah wes gitu aja. Kunci elektronik ini kunci manualnya. Nah, jadi kalau sampean punya ini tidak perlu metek-metek begini, gitu, nggak perlu metek-metek manual, karena sudah langsung dimasukkan oleh remote ya, diwakili oleh remote. Tapi kalau remote hilang, sampean harus punya barcode-nya agar bisa connect dengan yang lama. Oke. Sekarang IDECM. IDECM itu SCU ya. Sekarang SCU. SCU itu membawa IDECM, membawa IDK, gitu, barcode, boleh sampean bilang barcode, membawa barcode, gitu. Barcode-nya bisa 1, 2, 3 tergantung sampean menambahkan remote-nya. Ya, bisa sampai 4 bisa. Kalau remote-nya 4 bisa, boleh, terserah, masih ada slotnya banyak. Lah terus hubungannya ini sama ini apa? Ya, remote sama SCU apa? Hubungannya remote sama SCU adalah barcode. Manakala ini memancarkan barcode dan barcode tersebut ada dalam memori SCU, maka SCU ini bisa aktif. Taruhlah, saya kasih contoh. Misalkan barcode-nya ini di gandul ini, ya, di gandul ini gandul ya. Tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini
Ini ID yang dipancarkan oleh remote ini ya. Misalkan barcode-nya remote ini ya. Ini. Jika di sini ya. Kita tulis ini. Ini key. Sorry, tak tulis ID ECM. K1, K2, K3, K4. Nah, misalkan di sini tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, misalkan di sini K1 ini K1 atau K2 ini ada ID ini, maka ini dan ini akan aktif. Misalnya ini diuripno ya, ini bisa aktif, bisa fungsi, bisa hidup karena ada kecocokan antara ini dan ini. Paham ya? Lah kalau nggak ada, ya selamanya ini nggak akan aktif, SCU nggak akan aktif. Walaupun sampean bawa remote sekarung misalkan di dalam SCU ini ada remote ini, ada IDK ini ya, ada IDK ini, atau ada barcode ini ya di dalam SCU ini. Lah terus sampean bawa remote satu truk, tapi nggak ada remote yang sesuai dengan ini, nggak ada remote ini ya. Ini remote ini kan punya ini. Sampean bawa remote satu truk, nggak akan pernah cocok. Ini nggak akan pernah hidup. Jadi syaratnya remote dan SCU hidup, remote dan SCU gandeng itu harus sama ID remote-nya atau barcode-nya ada kesamaan ini dan ini. Paham ya? Terus kita lanjut. ID ECM sekarang. Di dalam ECM ya, di dalam ECM itu hanya ada satu barang, namanya ID ECM, sama dengan remote ini, namanya ID key atau barcode. Hanya satu, ini punya satu, nggak mungkin remote punya barcode dua, belum ada ceritanya ya, adanya cuma satu. Pun juga ECM itu hanya punya ID satu, ID ECM. Ini pun 9 digit. Misal saya kasih nama, tak balik aja ID-nya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Umpama ya, umpama ini ECM bekas ya. Ini yang saya bahas, ini ECM bekas. Ini ECM bekas. Ini punya ID ini. Dan ID ECM dalam SCU ini tidak ada ini. Maka ini sama ini tidak akan pernah connect. Iya, Mas ya. Ini kan punya ID ini, ya toh. Lah, umpama ini punya ID 1111111. Nah, sampai 9 digit. Ya. Ini ditancapkan di sini, tidak akan pernah connect. Maka akan berbunyi panjang, pendek, pendek, panjang. Begitu. Ya, seperti di video saya. Akan ada nada tidak connect. Ya. Lah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Sebentar, bukan kita terlalu jauh di solusi. Ya. Misalkan ini tidak sama dengan ini, ya toh? Misalkan ini punya 11111 sampai 9 digit, maka ini tidak akan connect. Ya, kita ulangi lagi ya. Solusinya bagaimana? Solusinya kita harus mengkonekkan, meregistrasi ID ECM ini yang asalnya 11 tadi menjadi sama dengan ini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, harus sama. Ini baru, kalau ini sama, ini baru bisa connect. Kalau tidak sama,
Kalau tidak sama, ya tidak akan pernah connect. Begitu dasarnya, ini ilmu dasarnya. Lah, adapun di lapangan, ya, adapun di lapangan kita sering mendapatkan permasalahan, gitu. Ya, bukan kita, banyak teman juga mendapatkan permasalahan ECM rusak. Ya. Sorry. Kalau ECM rusak enak, tinggal beli baru tancepan aja, pakai bismillah saja modalnya. Enak ECM baru. Karena ECM baru itu masih nol, ya, masih belum punya ID, ditancapkan dimanapun bisa. Kalau zaman pakai ECM. Nah ini di lapangan itu sering terjadi, ya, semacam ini, semacam kasus ini, ya, terjadi SCU rusak. Ini kalau di Vario itu biasanya tabrakan, biar tidak bisa dibaca, ya, pecah dan lain sebagainya, nggak bisa dibaca, gitu. Akhirnya nggak bisa keluar ini. Sementara ID ECM-nya pun nggak tahu. Kalau sama nemu di Loakan kan, misalkan sama nemu sepaket begini di Loakan, apa ini jodohnya? Kan cuman nggak tahu. Padahal ini sama ini kalau mau dijodohin, ya, ini sama ini kalau mau dijodohin, gitu, itu kan harus ID ECM-nya sama. Lah sama dari tahunnya dari mana? Mungkin nggak tahu sepaket. Baca dari ini, ya, baca ID ECM dari sini, misalkan pakai Smart Tool, belum tentu itu cocok dengan ini, karena sama nggak tahu asal usulnya, juntrungnya nggak tahu. Ini kalau sama beli di Loakan, ya. Kalau misalkan ini der pecah, lah ini ID ECM-nya berapa? Kita mau konekin sama barang baru. Sementara ini barang baru sudah ada ID ECM-nya. Misalkan ini barang baru, sudah ada ID ECM-nya di dalamnya. Lah kita nggak tahu sumber ID ECM yang akan kita cocokkan. Ya nggak bisa. Lah caranya gimana? Kalau di kita baca dari Kilen, ya, baca dari Kilen. Kita tidak bobok kan, ya. Kita tidak bobok. Kita juga bisa baca dari Kilen. Kita juga bisa istilahnya ngelos. Nah, gampangane dianyarno maneh. Ya. Wis bahasane sakarmu, ono sing ngarani di ECM dihapus. Nah, boleh. Ya toh? Boleh. Atau diperawankan lagi. Diperawankan lagi itu statusnya berarti kayak baru. Barang lama statusnya diperbarui lagi, dinolkan lagi, bisa. Kalau baru kan statusnya, kalau baru kan saman punya SCU apapun, yang SCU apapun kan dikonekkan ditancepin di motor kan langsung registrasi, ya. Kontak on bunyi, nada itu kontak off, kontak on lagi baru bisa dipakai, itu loh, registrasi otomatis. Jadi kawan-kawan kalau punya, ya, ECM bekas, wis taruhlah ECM bekas atau ECM bawaan motor yang sudah tidak ada SCU-nya, kita bisa bantu untuk membaca, gitu, ID ECM-nya, gitu. Kita bisa bantu baca ID ECM-nya untuk agar bisa diregistrasikan dengan SCU baru atau SCU lama, gitu. SCU nemu, gitu. SCU nemu maksudnya SCU menemukan di jalan, bisa, gitu. Atau SCU baru bisa. Nanti sampean tinggal registrasi. Atau mungkin bila sampean enggak mau susah, gak registrasian mas, ya, di reset aja bisa. Ini bisa di reset, ya toh. Kalau di reset berarti nanti pulang nyampe di rumah sampean tinggal tancap. Oke, jadi kawan-kawan yo yang punya masalah dengan ID ECM bisa kita bantu, ya, kita bantu untuk baca ID ECM-nya atau reset ID ECM-nya agar
sesuatu yang sudah menjadi bekas bisa terpakai lagi. Kalau kasus-kasus SCU rusak itu ya banyak sekali kan ya. Kalau kita dari ratusan SCU yang pernah kita baca itu satu ya, satu rusak gara-gara apa ya, nggak bisa dibaca itu, kecelakaan gitu, pecah itu sering, paling sering. Rusak gara-gara memang rusak asli. Saya itu juga punya rusak asli. Rusak asli itu nggak tahu, wong dapat itu sudah dibuka kok. Aku semacam-macam tak tangani gitu aja Mas ya. Sudah dibuka. Nah, sudah dibuka. Terus satu pernah kecongkel ya. Nah kayak ini kecongkel ya, ini kecongkel, tapi ini bukan kerjaan saya. Kalau kerjaan saya itu modelnya begini, karena kita itu ngelubanginya pakai pelat Mas, pelat lubang-lubang itu loh, nggak pernah segede jaban begini, nggak pernah saya. Nah segini, nah, ini kecongkel, ini kecongkel nggak bisa dibaca Mas ya. Tapi kalau sesudah kecongkel sudah selesai lah, ini sampean ambil masih tetap fungsi. Apalagi ya yang sering barusan kemarin baru aja tak kirim kemarin, tak kirim balik karena voltase aki terbalik ya. Scoopy new itu ya, dibendeng sama dibendeng sama aki mobil, lah bendengnya terbalik, nah langsung tewas Mas, ECM sama SCU nya ya. Dari kawan kita Riau sana ya, nekat aja dikirim ke kita, ternyata ndak fungsi. Tapi ini nggak bilang kronologisnya, bilangnya ndak connect gitu ya, saya tak suruh kirim toh. Lah ternyata tak usut ini ceritanya bagaimana, kita teleponan ternyata voltasenya terbalik, akinya habis, dibendeng sama akinya mobil, tapi nancepinnya terbalik, langsung tewas. Oke, jadi intinya ya kawan ya, intinya untuk mengkonekkan ini ya, remote sama SCU butuh barcode gitu, barcode yang sama. Untuk mengkoneksikan SCU dengan ECM membutuhkan ID ECM yang sama. Jika ada ECM terbaca begini dan tidak sama dengan yang di sini, maka sampean wajib baca menyamakan ya, menyamakan. Pakai smart tool lebih enak. Nah, pakai smart tool lebih enak. Nah, ini hanya Pak D, iya Pak D, bacanya ini pakai apa? Nah, bacanya ini kita itu pakai alat ya, tidak pakai smart tool ya. Itu, dan mohon maaf sampai saat ini tertentu yang bisa, dan kita belum bisa share cara bacanya bagaimana ya. Nanti kalau cara resetnya kapan-kapan ya kita share cara resetnya. Sudah ada videonya ya, belum saya sempurnakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kita dapat kiriman ini dari teman ya, teman seperguruan. Ini dapat kiriman sepaket, isinya itu SCU, 1 ECU sama 1 remote. Nah, ketiga barang itu sama sekali tidak ada yang connect. Ibarat apa ya, kayak nemu di jalan gitu loh.
kalau mau di jalan semua. Waduh. Nah, ini ceritanya dia mau dijadikan satu paket biar bisa hidup semua. Oke, segera kita eksekusi. Karena SCU ini ya, SCU ini sorry, tak jauhkan. SCU ini nggak connect dengan ini pun nggak connect dengan ini. Jadi 4 barang ini betul-betul kayak barang nemu di tengah jalan, sama sekali nggak ada saling kait mengkait. Nggak ada kaitannya sama sekali. Langkah pertama kita unlock. Kita unlock dulu. Nah, ini kena ongkos piro iki? Oke. Cancel. Kita baca dulu. Oke, sudah terkunci ya. Ini sudah terkunci. Kita screenshot, nanti kirimkan orangnya. Kita unlock ya. Kita unlock prosesnya. Oke, sukses. Nah, sukses kan? Di unlock. Berarti ini sudah bisa layaknya remote baru. Coba sesuai enggak? 48 cocok nih, cocok ternyata. Padahal cocok kok, enggak ada yang connect dengan salah satu ini. Wes, selesai. Ini sudah perawan. Kita masukkan lagi ke tempatnya. Nanti mati sendiri. Selanjutnya kita baca ya. Kita baca. Gini kok kelihatannya jelek. Kita ambil yang jelek ya. Yang jelek. Oke. Pak Hari, kita gawe no video guys sampean Pak Hari. Smart Key Honda PCX. Bismillahirrahmanirrahim. Bed konektor. Sudah terbaca Pak Hari ya. Coba ini kan punyamu. Oh, enggak cocok kan ya Pak Hari? Oh, enggak cocok kan? EDHM nya loh 0498333014. Enggak cocok. Tak foto Pak Hari. EDHM terbaca. Sekarang saya mau konekkan ini woy. Ini dengan ini. Yang ini biarin nganggur ya. Ya, mau konekkan ini dengan ini. Escape
Skip manual program all kilos ya, 0439 70616. Kita merahkan. Udah. Begini, satu hal yang mau saya bahas itu adalah ini, EDECM. EDECM ini adanya hanya dalam SCU-nya motor ini. EDECM ini hanya ada dalam SCU-nya motor ini. Nah, ini dapatnya dari lowakan. Nah, kalau dapat dari lowakan itu tidak juntrung asalnya, maka kita harus baca EDECM dari kalin sini. Ini tidak bobok kawan ya, tidak bobok. Ini tidak bobok, masih utuh. Jadi kita bacanya dari kalin sini, tidak pakai merusak-rusak dari belakang ya. Pun EDECM ini ya bukan berasal dari ini kawan, bukan berasal dari ini. Karena ini jujur aja dari lowakan semua ini. Bilangnya sih begitu. Jadi susah. Oke, kita hijaukan. Ini kita tekan, nanti harusnya berkedip. Oh, kan berkedip berarti connect. Ini sudah sah. Jadi istrinya ini. Kita tes. Kita tes ya. Tes FOB. Good. Oh, good Pak Nari. Good. No, sorry. Kita hidupkan lagi. Good. Nah, oke. Sekarang langkah ketiga adalah kita akan sebentar. Nah, kita akan mengganti change ECM, change new ECM ID. Kita akan ganti ini ya. Ini ECM-nya kan 0498. Nah, kan tidak sama dengan ini. Sorry. Nah, sorry, tidak sama kan? Coba samakan. Tidak sama. Maka yang harus kita lakukan yaitu agar SCU ini gandeng sama ini, barang bekas ini ya, itu kita harus menyamakan EDECM yang ada di sini dengan ini. Berarti kita change new EDECM. Nah, ini ya, EDECM ini adalah akan kita ganti dengan ini. Biar SCU ini nanti ditancap di sini, langsung connect di rumah orangnya sana. Ya, langsung connect, tidak perlu registrasi. Oke. Udah beda ya tadi ya. Nah, udah beda ya. Beda kan? Dengan yang ditulis di sini kan beda kan? Nanti ini mau kita ganti,
kita samakan yang di sini. Kita samakan dengan ini. Oke, kita masukkan angka ini. 0253. 0253 0458 4 5 8 3 0253 0458 3. Oke, harus sama ya, tidak boleh berbeda. Habis itu kita colok juga di sini. Soalnya kalau membaca dan menulis itu wajib pakai colok. Saya perlu cahaya Mas ya. Agar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bad connection. New ECM ID. Bentar. Titiknya itu kecil kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya pakai cahaya terang. Ini insya Allah benar. Tuh, kok nggak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Sukses ya. Sukses. Selanjutnya kita baca lagi. Nah, sudah gantian kan? Hasil bacanya sudah gantian. Ini ECM ID sudah kan? Ganti sudah sama 83. Saya baca ini ya. Saya baca itu 0253 045583 04583. Sudah selesai. Ya. Sudah selesai. Sebentar. Ini saya tutup dulu yang jelek ini. Ini sudah selesai satu judul. Sorry. Sudah satu paket. Tak foto nih biar orang tahu. Sip. Selesai kawan. Jadi saya mau terangkan begini. Jika sampean punya ya barang-barang rongsokan ya, misalkan sama nemu di lowakan ya, ECM, PCX atau
Vario ya. Terus sampean nemu PCX 150 yang keyless. Ini PCX ya, keyless ya, PCX semua keyless, ADV. Monggo bawa aja ke sini, gitu. Bawa aja ke sini untuk bisa dipakai lagi. Karena begini kan ya. Sampean kalau nemu ECM bekas ya. ECM bekas tanpa tahu ID ECM-nya itu sangat mustahil untuk dipakai. Tapi jika sampean punya ECM bekas ya, sampean punya ECM bekas, terus sampean baca ID ECM-nya atau sampean reset ID ECM-nya, gitu. Kalau dibaca, berarti sampean nanti bisa registrasikan SCU-nya dengan ID ECM yang terbaca. Atau jika sampean pengen statusnya kembali seperti baru, maka di reset ID ECM-nya. Dimana nanti ini statusnya sama dengan perawan, ditancap harus registrasi dulu. Jadi dihidupkan, begitu habis itu selesai di kontak off, hidup wis kena. Jadi hasilnya ini tadi kawan ya, hasilnya ya, yang miliknya Bapak Nari. Sebenarnya namanya Hari tapi tulisannya Nari ya. Ini sudah connect. Tak tes lagi PCX, tes FOB sekali lagi, green, good. Nah, good, wes sudah selesai Pak Nari. Videomu tak upload pribadi dulu, nanti sampean lihat ya toh. Sampean lihat ini hasilnya. Terus yang ini bagaimana statusnya? Sampean tambah remote atau sampean jual aja? Ya. Kan nggak ada terpakai di sampean. Atau mungkin ditambahi baru juga bisa. Ya. Tapi rencananya katanya begitu, ini mau ditambahin baru, gitu. Nanti biar nanti kalau ada apa-apa tinggal ganti SCU, sudah punya SCU sama remote satu, katanya gitu. Ya wis, nanti tak tari ya yang ini kita cat. Yang penting ini sudah selesai dulu, gitu. Yang ini nanti dikirim ke orangnya, yang satu punya saya sendiri. Nanti buat konten, ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa bila punya ECM keyless apapun yang tidak terpakai bisa kirim ke kita bacakan atau kita reset agar bisa digunakan kembali. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.